semua hadis keutamaan bulan Rajab itu cuma dua jenis saja, dhaif, maudhu. Dhaif dan lemah. Tapi tolong dibedakan. Ada orang tadi ingin beramal di bulan Rajab karena ingin mengikuti tradisi ulama salaf, itu boleh. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Maka jika ingin kolbu ini tidak mati, tidak terkubur, coba amalkan zikir ini, Pak. Amalkan terus sampai nanti bulan Sya'ban, 40 hari. Coba 10 hari pertama bulan Sya'ban ganti zikirnya. Mengenai Rajab, tolong bedakan amalan orang beramal bulan Rajab dengan hadis-hadis mengenai keutamaan bulan Rajab. Itu berbeda. Bulan Rajab itu harus didefinisikan dulu. Bulan Rajab adalah bulan haram. Nah, ini satu poin pertama yang mau kita sampaikan. Bulan Rajab itu bulan haram. Kata Nabi SAW tentang Sya'ban, Sya'ban itu bulan yaghfulun nas, yang banyak orang lupa, ma baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya adalah biasanya orang masuk Sya'ban jarang puasa. Biasanya orang puasa cuma Rajab dan Sya'ban. Lalu bolehkah saya berpuasa di bulan Rajab? Ada yang puasa nggak? Puasa bulan Rajab, kalau belajar fikih paling basic saja, maka puasa bulan Rajab masuk kepada puasa bulan haram, Syahrul Haram. Karena Allah mempunyai 12 bulan, ada 4 bulan yang haram, ya. Berdasarkan ayat tersebut, maka berpuasa di bulan Rajab sama hukumnya dengan berpuasa di bulan haram yang lain. Bulan haram apa aja, Pak? Rajab, apa lagi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan Rajab itu terpisah sendiri. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu gabung. Tapi Rajab sendiri. Di bulan Rajab ada hari Senin nggak? Ada. Boleh nggak saya puasa hari Senin di bulan Rajab? Boleh, ya. Jadi kalau saya puasa bulan Rajab, ahli bid'ah nggak? Ayo, bid'ah nggak? Ya enggak. Kenapa? Sebagaimana di selain bulan haram, di bulan Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, di bulan-bulan itu ada hari Senin dan kita puasa hari Senin dan Kamis. Maka di bulan Rajab apalagi dapat 2 keberkahan. Pertama Seninnya, Kamisnya, yang kedua bulan haramnya. Jadi kalau ada sahabat kita puasa bulan Rajab, nggak usahlah, ya, dibantah dengan flyer-flyer yang tidak dimengerti itu. Kan sekarang banyak, ya, puasa bulan Rajab bid'ah. Dia nggak bisa bedain. Emang di bulan Rajab nggak ada hari Senin? Emang di bulan Rajab nggak ada puasa bid? Apa di bulan Rajab tidak ada puasa 3 hari setiap bulan? Kata Abu Hurairah, Al-Sani Khalili, kekasihku Rasulullah, hadis sahih, mewasiatkan kepadaku untuk 3 hal. Duha 2 rakaat minimal, witir setiap malam sebelum tidur, dan yang terakhir berpuasa salasa ayyam min kulli syahr, 3 hari puasa setiap bulan. Itu enggak dilihat mau bulan apa saja. Maka Bapak saudara makan Allah, jika ada sahabat kita puasa di bulan Rajab, husnuzan aja. Tapi kita perlu luruskan,
Orang yang berpuasa di bulan Rajab karena hadis-hadis yang palsu dan dhaif, ini baru bermasalah. Contohnya, jadi dalam bab ini ada seorang imam namanya Abu Muhammad Al-Hasan Al-Khallal. Dia menulis tentang fadlu syahri Rajab. Itu ada beberapa hadis dan semua hadisnya dhaif, bahkan palsu. Itu memang terbukti. Contohnya ini, pernah dengar nggak hadis ini? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka Rajab itu dianggap nama Allah oleh sebagian ulama. Sya'ban bulanku, sedangkan Ramadan bulan umatku. Ini hadis telah diteliti, hadis dhaif jiddan. Apa arti dhaif jiddan? Jadi hadis itu terbagi sahih, hasan, dhaif secara kualitas. Hadis ini paling bawah, sahih, dhaif. Dhaif itu banyak pembagiannya, tapi kalau kita pukul rata ada 3 juga. Dhaif biasa, dhaif jiddan, dhaif sekali, udah deket ke maudhu palsu. Dan yang ketiga, maudhu, hadisnya palsu. Bapak saudara makan Allah, hadis ini dhaif jiddan, berarti udah semi palsu. Ada lagi hadisnya, misalnya gini, man shoma yawman min sya'ba min rajaba, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, lalu apa? Seakan-akan kana lahu ajru, bagi dia puasa 1000 sana, 1000 tahun. Ini lebay nggak Pak? Dan itu tertulis di kitab-kitab, tapi kitabnya bukan kitab ahli hadis. Kitab yang banyak menyebutkan ini judulnya Durratun Nasihin. Pernah dengar? Durratun Nasihin. Jadi ada kitab Riyadhus Shalihin itu pakai Tanbihul Ghafilin, bagus. Tapi yang ini nggak bagus. Durratun Nasihin. Itu kumpulan dulu waktu kecil kami diajar oleh guru-guru kami, karena mereka bukan ahli hadis juga, ingin memotivasi orang awam. Dicarilah kitab, dapatlah Durratun Nasihin. Ternyata kitabnya 70% lebih hadisnya bermasalah. Ada yang sahih betul, ya 10%an lah ada yang sahih, hasan sebagiannya, sisanya 70%an bermasalah. Dan tentang bulan Rajab, saya ingat saya di situ ada 2 bab. Dulu kami hampir hafal semua itu kitab. Hampir hafal isinya, maknanya kita hafal semua. Di situ disebutkan apa? Siapa yang puasa 1 hari bulan Rajab, maka Allah jadikan baginya pahala 1000 tahun. Cara cek amal-amal sunnat yang hadisnya bermasalah itu gampang. Bahwa pahalanya melebihi Lailatul Qadar. Coba kita lihat Lailatul Qadar berapa utamanya? 1000 tahun. Ini kalau nggak ngerti hadis, pakai aja kaidah ini. Nggak ngaji hadis tuh lama Pak. Kami alhamdulillah Allah izinkan ngaji hadis kepada beberapa syekh, yang paling lama orang Indonesia. Jadi ada orang Indonesia pakar hadis. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, imam besar Istiqlal yang lama. Sebelum yang besar yang sekarang, itu beliau imamnya. Beliau 9 tahun di Jawa, kemudian 9 tahun di Riyadh, Saudi, ngaji kepada ulama-ulama di Saudi, dan berguru kepada ulama-ulama yang dahsyat-dahsyat lah ya. Mustafa Al-Azami, bin Baz, banyak ya. Dan terakhir beliau berguru kepada Syekh Hasan Hitu ya.
Guru kami ini itu keras sekali dan sempat viral, tapi orang tidak paham viralnya ini. Beliau ingin menjelaskan bahwa puasa di bulan Rajab, semua hadisnya, hadis yang mana? Hadis tentang keutamaan-keutamaannya itu palsu dan dhaif. Dua aja. Kalau nggak palsu, maudhu, dhaif. Tapi tolong dibedakan. Kalau saya ingin berpuasa bulan Rajab, puasa Seninnya kah, puasa Bidnya, atau saya ingin puasa mutlak, itu boleh-boleh saja. Seperti boleh berpuasa di bulan yang lain. Tapi itu video kan dipotong, jadi nggak disebutkan bagian yang boleh membolehkannya. Bapak saudara Allah, kalau nggak ketemu, coba pakai kaidah ini. Apa kaidahnya? Jika ada amalan sunnah yang melebihi pahalanya pahala Lailatul Qadar, pastikan hadisnya dhaif atau palsu. Satu malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Ini satu hari bulan Rajab sama dengan setahun atau 1000 tahun. 1000 tahun, Pak. Ngalah-ngalahin Lailatul Qadar. Oleh karena itu hadis ini pasti palsu. Pasti palsu, ya. Ada lagi puasa Rajabnya disebutkan dalam hadis, ya juga Imam Khalal itu, ya. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga itu ada satu sungai bernama Rajab. Man shoma yawman min Rajaba saqahullah min dzalikal ma. Siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab, Allah akan berikan dia air dari sungai Rajab. Kita udah cek, Pak, ternyata nggak ada hadis sahih yang menyebutkan ada sungai namanya sungai Rajab. Di surga itu disebutkan bahwa ada sungai, tapi nggak disebutkan namanya Rajab kecuali hadis ini. Karena ini berkaitan dengan akidah, maka hadis ini tidak bisa diterima. Akidah mengenai apa? Akidah mengenai surga. Ada, ini baru tentang puasa, ya. Yang ketiga mengenai sholat. Ini kita baru lewat malam Jumat pertama. Biasanya di beberapa pesantren, beberapa zawiyah zikir, orang mengamalkan namanya sholat raghaib. Apa arti raghaib? Sholat berharap dapat rahmat Allah Ta'ala. Berapa rakaat? Ba'da maghrib sampai isya 12 rakaat. Setelah kita teliti hadisnya, ternyata sumber hadisnya kita dapatkan dari kitab Imam Salafus Saleh, sebenarnya Imam Abu Talib Al-Makki. Judul kitabnya Qutul Qulub. Qutul Qulub itu artinya makanan qalbu. Lalu kitab itu, hadis yang ada di kitab itu dinukil kembali oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka dua imam ini termasuk imam yang rajin mengamalkan salat raghaib. Tapi hadis itu diteliti nanti oleh Imam Subki dan Imam Al-Iraqi. Apa hasilnya? Ternyata hadisnya palsu. Hadisnya apa? Palsu. Oleh karena itu, ahli hadis membid'ahkan salat raghaib, salat antara maghrib dan isya di awal Jumat pekan pertama bulan Rajab. Tapi Imam Abu Talib Al-Makki dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali tetap melakukannya. Kenapa mereka tetap melakukannya? Karena mereka menemukan ulama salaf sebelum mereka mengamalkannya. Saya lama memikirkan ini bid'ah atau tidak, bid'ah atau tidak. Ternyata kita lihat sejarahnya, ini panjang ini sejarahnya. Dulu ada namanya Imam Abu Muhammad Al-Maqdisi, menulis kitab mengenai bid'ahnya sholat raghaib. Akhirnya
terjadi pecah ya di suatu masjid di zaman Syekh Ibnu Taimiyah. Dia membubarkan orang lagi sholat raghaib, dan akhirnya nama Ibnu Taimiyah menjadi hancur, tidak disukai di Damaskus saat itu. Kenapa? Syekh Ibnu Taimiyah meneliti sendiri sebagaimana Al-Maqdisi, dan hasilnya sama, hadisnya palsu. Tapi dhaif ataupun palsu, Imam Nawawi yang juga mengatakan ini sholatnya batil, tapi dia punya kaedah. Contohnya gini, Imam Nawawi itu nulis kitab Arba'in. Di sini ada Ta'lim Arba'in 42 hadis. Belum ya? Silakan dibuat Pak ya. Khatam lah itu, nanti diijazahkan pakai sanad oleh gurunya kalau bisa. Imam Nawawi mengatakan, saya nulis hadis 42 ini bukan karena keutamaan yang ada di hadis dhaif. Di hadis dhaif dikatakan, man hafiza arba'ina hadisan, siapa yang hafal 40 hadis, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para ulama, para nabi di akhirat nanti. Setelah diteliti hadis ini dhaif, lalu beliau mengatakan, saya tidaklah mengamalkan hadis mengenai keutamaan 40 hadis itu, tapi saya melihat ulama salafus saleh melakukannya, yaitu Imam Ibnul Mubarak menulis kitab Arba'in fil Zuhud, Arba'in fil Jihad, 40 hadis mengenai zuhud ataupun jihad. Maka beliau mengikuti amal ulama salafus saleh. Jadi ini ada rumus Bapak Saudara makana Allah, hadisnya dhaif, lemah, tapi ada ulama salaf yang mengamalkannya bukan karena hadis itu. Maka dalam ilmu fikih kita boleh mengamalkannya tapi ikut ulama salaf, bukan ikut hadis dhaif itu. Itu kaidahnya. Contohnya apa? Saya sering mencontohkan di beberapa tempat. Bapak saudara makan Allah, jika kita punya anak baru lahir, diazankan nggak? Benar, diazankan. Kita cek hadisnya. Hadis riwayat siapa itu? Hadis mengazankan bayi baru lahir, riwayat Imam Al-Hafiz At-Tirmizi, murid terbaik Imam Bukhari. Dalam bab Kitabul Aqiqah dari Sunan Tirmizi disebutkan hadis ini, anna Rasulullah SAW adzana, Rasulullah SAW mengazankan di telinga al-maulud, anak baru lahir. Kita teliti, ternyata di dalamnya ada rawi yang dhaif, periwayat yang lemah. Lalu apakah otomatis amal dengan hadis ini tidak boleh? Ternyata kita coba lihat, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Hadis ini hasan plus sahih. Udah hasan plus sahih lagi. Maksudnya apa? Ternyata beliau punya keterangan di situ, wabihi, ya, dan dengan hadis ini ba'du ahli ilmi, ya, sebagian ahli ilmu mengamalkannya. Siapa? Ulama salafus saleh. Maka Imam Tirmizi punya kaidah, jika ada satu hadis lemah tapi ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya, maka hadisnya bisa naik. Tapi bukan riwayatnya, tapi isi hadisnya. Nah, inilah yang pelik dalam ilmu hadis. Makanya ngaji ilmu hadis itu banyak pusingnya Pak daripada nyamannya. Beda kalau ngaji ilmu qalbu, ngaji tafsir, itu beda. Ya, kita kalau kajian qalbu itu merinding-merindingnya lebih banyak. Tapi kalau ngaji ilmu hadis, kepalanya berat nanti pulang. Ini ustaz nih ngomong apa ini gitu ya. Tapi begitulah ilmu hadis. Ilmu hadis itu akhirnya ada orang nanya ke saya, dia dokter, ustaz, tolong dong ajarin cara mendeteksi hadisnya sahih atau tidak sahih.
Karena dia dokter, gampang jawabnya. Pak dokter, jadi dokter itu berapa tahun? Kira-kira berapa tahun, Pak? Ada anaknya yang dokter atau ada Pak dokter di sini? 5 tahun, sama koasnya 6 tahun lah ya. Maka saya jawab, ahli hadis umum, seperti dokter umum, minimal ngaji hadisnya bersama syekh, bukan sendiri. Talaqi, bersanad. Minimal berapa tahun? 6 tahun itulah. Atau sekarang di ma'had kami, di tempat guru kami, Syekh Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, sekarang dipegang oleh anaknya, ya, Ustaz Ziaul Haramain, masih muda, tamat Madinah, alim. Beliau dulu, ya, Syekh Ali Mustafa Yaqub merumuskan jadi 4 tahun. Bisa, Pak. Tapi di India belum bisa. Di India masih 10 tahun. Maka di India itu ahli hadis itu terbagi 2. Ada ahli hadis bermazhab Hanafi atau Syafi'i, ada ahli hadis yang disebut Athari. Athari itu beda dengan Salafi, tapi mirip dengan Salafi. Miripnya apa? Mereka tidak bermazhab. Bedanya dengan Salafi, Salafi anti mazhab, kalau mereka tidak anti mazhab. Kalau di Indonesia mirip Muhammadiyah. Muhammadiyah itu di Indonesia tidak anti mazhab, tapi tidak terikat oleh mazhab. Bedanya, tarjih Muhammadiyah tidak semuanya ahli hadis, sedangkan kelompok Atsari di sana itu kebanyakan ahli hadis. Di antara imamnya ada Imam Al-Mubarakfuri, Syamsul Azim Abadi, ya, pensyarah Sunan Tirmizi dan Abu Daud. Nah, mereka itu termasuk yang ngaji hadisnya lama. Maka di India, Bapak Saudara, makanya Allah, kalau ngaji hadis, orang kalau sudah diijazahkan gurunya ngajar, dari dia umur 20-an sampai 70 umurnya, itu cuma ngajar 1 atau 2 kitab. Maka kalau mau cari penghafal Sahih Bukhari Muslim masih banyak di India. Jadi pusat kajian hadis bukan Saudi, Pak. Harus diketahui. Pusat kajian hadis sudah lebih dari 3 abad itu di India, Pakistan. Maka sanad ilmu hadis kita sebagian ke sana. 2007 sanad hadis pertama yang saya terima untuk Sahih Bukhari itu berasal dari Haidar Abad. Guru saya itu yang nguji disertasi Syekh Ali Mustafa Yaqub. Bapak Saudara makan Allah. Jadi kalau pusing masalah kok hadis bisa diteliti, ya iya. Tapi cara menelitinya mirip kayak diagnosa dokter. Adapun yang diajarkan di kampus-kampus itu bukanlah menjadi dokter hadis. Di kampus-kampus hari ini hanya pakar teori-teori hadis. Bedakan. Di UIN, di Al-Azhar, bahkan di Madinah, di mana-mana hari ini kalau orang ngaji hadis itu cuma teori ilmu hadis. Kalau mau ngaji kitab hadisnya itu biasanya di ma'had-ma'had, di zawiyah-zawiyah, di tempat syekh-syekh. Oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub dijadikan itu formal di Ma'had Darus Sunnah. Jadi kalau ada anaknya bagus bahasa Arabnya, Pak, kuliahkan S1 di UIN sembari masuk ke Darus Sunnah. Bapak Saudara makan Allah. Berdasarkan penjelasan ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan apa? Semua hadis keutamaan bulan Rajab itu cuma 2 jenis saja, dhaif, maudhu. Dhaif dan lemah. Tapi tolong dibedakan. Ada orang tadi ingin beramal di bulan Rajab karena ingin mengikuti tradisi ulama salaf, itu boleh. Nah, sekarang kita tinggalkan hadisnya dulu. Imam pakar hadis palsu namanya Ibnul Jauzi, dalam bab tentang Rajab dia punya kekhasan. Meskipun dia geli ngelihat hadis palsu, tapi dia kemudian tinggalkan hadis palsu, dia lihat amalan ulama salafus saleh.
Dalam kitab At-Tafsirah beliau mengatakan, ulama-ulama salafus saleh terdahulu, salaf itu abad pertama, kedua, ketiga Hijriah, setiap kali masuk bulan Rajab, maka mereka mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Makanya meskipun hadis dhaif, maka itu dibaca. Apa hadisnya yang dibaca imam tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di riwayat lain, wa barikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan, berkahi kami di Ramadan. Hadis ini ittifaq, semua sepakat bahwa hadis dhaif, tapi orang beramal bukan karena hadis ini. Tapi ada ulama salafus saleh, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, beberapa ulama tabi'in membaca doa ini. Jadi bolehkah kita baca doa ini karena ikut ulama tabi'in? Boleh, bahkan dianjurkan. Jadi silakan Pak, diaminkan kalau imam baca ini. Gak usah berdiri langsung ya, aminkan aja itu. Kalau enggak, duduk aja. Walaupun kita duduk, kita dapat berkahnya. Kita ini kan sering minta doa ke kiai, ke syekh, ke ustad. Sekarang dapat doa gratis dari hafiz Quran yang duduk di depan. Mau nggak? Ya? Nggak mau. Susah-susah nyari kiai kemana-mana minta doa. Ternyata doa itu berlimpah di masjid ini. Dan saya suka sekali, ini masjid berapa jarak iqamat dengan azan? Itu keren Pak, bagus. Ini baru sesuai dengan fikih yang sahih. Jangan buru-buru, di sebagian masjid 7 menit. Wajar kalau kita lihat ke belakang cuma 3 shaf. Jadi begini nih bener. Kalau tambahin lagi sebenarnya boleh Pak. Ya. Di Turki, ulama-ulama fikih bermazhab Hanafi, mereka ahli hadis. Mereka menggunakan hadis yang lain, bahwa Nabi SAW salat subuh di akhir malam, udah mau deket-deket terbit matahari. Maka kalau Bapak ke sana, kita salat subuh begini Pak di luar. Ya, burung-burungnya kayak tadi. Jadi suasana kayak di Masjid Ayyubiyah saya tadi ya. Jadi awal datang ke sini, ini kok kayak angka di Jakarta ini ya. Nggak kayak di Tangerang juga ini. Kayak di mana? Kayak di Turki rasanya. Burung-burung, cuma hati-hati ini nya macam-macam ya. Bapak saudara makan Allah. Nah, ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan. Apa kata ulama kita? Imam Ibnul Jauzi mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Kalau kita nanam padi itu 3 bulan Pak, benar. Ditanam hari ini, setelah 1 bulan dia tumbuh, tapi juga tumbuh rumput bersamanya, maka kita bersihkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, maka ulama salafus saleh dulu di bulan Rajab mereka mulai qiyamul lail, dicoba 11 rakaat, 20 rakaat setiap malam. Kadang kuat, kadang tidak, kadang kuat, kadang tidak. Dimasuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Jadi kalau udah masuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Apa yang harus dibersihkan? Kekurang-kurangnya dihilangkan. Ini yang disebut di bulan Sya'ban cukup merapikan apa yang sudah ditanam. Nanti di bulan Ramadan cukup memetik hasil. Karena kami punya rumus Pak. Coba lihat Nabi Yunus, berapa lama beliau di dalam perut ikan? 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan disebutkan di Quran, kalau bukanlah Zunnun, Nabi Yunus itu minal musabbihin, dari orang yang banyak zikir, tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat.
Maka jika ingin kolbu ini tidak mati, tidak terkubur, coba amalkan zikir ini, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amalkan terus sampai nanti bulan Sya'ban. 40 hari coba. 10 hari pertama bulan Sya'ban ganti zikirnya. Terus setiap malam qiyamul lail. Karena Lailatul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Lailatul Qadar cuma ingin dapat Lailatul Qadar malam 27 terus tidur di masjid? Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Lailatul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur, Pak, plok. Lailatul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun, Lailatul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat. Rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12-an, tengah malam itu. Pas tengah malam itu, di situ banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat, Allah pandang kalbu yang masih hidup. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu yang hidup. Jadi coba, Pak, latihan mulai malam ini. Coba kalau bangunnya agak lebih awal, jam 3. Nanti sampai jam 4 rehat sebentar. Jadi 1 jam beramal. Itu dahsyat, itu kalbunya akan luar biasa. Orang yang setiap hari jalan cepat setengah jam, jantungnya sehat. Benar nggak? Maka disebut dengan senam jantung. Kenapa kalau dokter yang ngomong, ayo Bapak ini punya masalah jantung nih, jalan cepat setiap hari setengah jam, kenapa patuh? Padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan. Kenapa kalau dokter yang ngomong, buya yang ngomong, syekh yang ngomong, kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong nggak mau diamalkan? Apa masalah kalbu kita ini? Apa kata guru kita? Apa kata syekh kita? Apa kata nabi kita? Apa kata Allah Rabb kita? Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam maka bangunlah. Pengen jadi wali Allah nggak, Bapak Ibu saudara karena Allah? Pengen jadi wali Allah? Serius ingin jadi wali Allah? Bangun tahajud. Hanya itu maharnya, nggak ada lagi. Mahar jadi kekasih Allah di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh, dia sibuk memanjakan rohnya, kalbunya. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan kita dengan roh. Kenapa? Allah menyebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia. Allah menyebut rohku, roh milikku. Oleh karena itu ketika orang meninggal yang dibaca innalillah, itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mukmin. Kenapa? Dia pulang kampung. Saya mau tanya, Pak, yang orang yang bukan orang sini senang nggak pulang kampung? Senang. Itu baru kampung fisik. Betapa indahnya dan nikmatnya, merindukannya si kalbu itu pulang kepada yang punya kalbu. Roh itu pulang kepada yang punya roh. Tapi Bapak ini mau pulang kampung, nggak pernah kirim bantuan untuk masjid kampung, nggak pernah kirim duit untuk orang tua di kampung, nggak pernah bantu saudara di kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya rumah lagi di kampung, berani nggak pulang? Nggak berani pulang. Maka meskipun kita lagi merantau di dunia ini tubuh milik bumi, Pak. Ini bumi yang punya, bukan tubuh rohani ini. Kita rohnya lagi merantau di sini. Maka rajin-rajin nabung. Ini hadis terakhir yang saya mau baca. Salat syuruknya boleh ditunda ya. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi? Laqitu Ibrahima lailatan usriya bi
Aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku dimi'rajkan, diisrakan. Di mana itu? Di langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh, karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci, bukan tempat Allah. Tempat tinggalnya roh-roh suci. Hadis sahih Imam Bukhari. Di sini hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, ini kabar gembira buat kita. Ya Muhammad, aqri minni assalam ala ummatik. Tolong sampaikan salamku, rinduku, doaku untuk umatmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara-saudara, karena Allah, kita ini umat Nabi Muhammad bukan? Maka siapapun umat Nabi Muhammad, dia telah dapat salam ini. Itulah rahasianya kenapa kita harus berbalas, dan akhirnya diabadikan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Itu disebutkan seperti salawat ke Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hadisnya. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak, ya. Ya Allah, berikan salawat sayangmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu rahasianya sebenarnya. Jadi kita dapat, Pak, kita dapat salamnya. Siapa yang menjawab salam ini dengan kalbunya, maka insya Allah dia terbebas dari neraka. Kenapa? Salam dari Nabi-Nabi Allah, pasti selamat itu dunia akhirat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang salam beliau itu ingin menyampaikan ini. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu ada air. Airnya sangat bening, tanahnya sangat subur. Wa annaha qay'an, tapi ingat, tanahnya sekarang masih kosong, subur tapi belum ada tanamannya, belum ada bangunannya. Berarti sorga itu hamparan luas aja hari ini, dan kita belum punya istana di situ, belum punya kapling-kapling di situ. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Wa anna gharsaha, sesungguhnya tanamannya, aset-asetnya, kapling-kaplingnya, pondasi-pondasinya ada pada 4 kalimat yang sudah kita hafal dari kecil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disebut dengan tanaman surga. Di hadis Imam Bukhari, Nabi berkata ke Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah kamu aku tunjukkan investasi surga, kanzun. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil azim. Maka ulama kita gabungkan hadis yang terpisah ini. Himbauan saya cuma satu, Pak, supaya salam ini terjawab, salam Nabi Ibrahim ini terjawab. Coba kalau pagi jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim 100 kali, sore 100 kali, terus begitu sampai kita mati. Berarti kita telah membangun, telah investasi di surga. Ingat kalian hadisnya tadi, wa annaha qay'an, bahwasannya surga itu tanahnya sangat luas, sangat subur, tapi tidak ada tumbuhannya. Kalau ingin bangun istana cuma 2 caranya: sedekah, sholat 12 rakaat. Sedekah bangun masjid, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua, siapa yang sholat isnatai asyrata raka'ah, yang sholat 12 rakaat setiap hari,
banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Makanya duha itu 12 rakaat meskipun hadisnya dhaif. Kalau nggak sanggup ya 2 sampai 4 ya. Nah ini pesan Nabi Ibrahim, itulah pesan inti kita. Coba amalkan ini bulan Rajab, nanti Sya'ban tinggal hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab, nanti enaknya di bulan Sya'ban tinggal memetik hasilnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan mulai di malam Ramadan. Nggak dapat Lailatul Qadar, Pak. Namanya Lailatul Naum dapatnya, malam penuh tidur. Baik, Bapak Saudara, maka Allah, kira-kira itu